Sekali lagi saya sapa shalom. Bapak, puji nama Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Haleluya, kita percaya semua karena anugerah Tuhan kita pagi hari ini ada. Dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menghampiri tatanya yang kudus masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur buat segala yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Buat berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami ada semua karena kasih-Mu. Kami mau katakan Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan yang senantiasa menjaga hidup kami. Bahkan di saat kami lemah, Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan atas setiap dosa pelanggaran kami. Layakan dan kuduskan kami sekali lagi ya Bapa. Sehingga kami layak menghampiri tatah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh sangat baik. Kami mau nyanyikan Kau besar, kasih-Mu besar, anugerah-Mu terlalu sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, amin. Berdiri menghadap tata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu tetap selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari
hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu. Amin. Anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, yes, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar besar setiamu ya Bapa. Kami datang, kami bawa senap hidup kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Kami bawa sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan yang besar, ajaib perbuatan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur, Kau sangat baik. Bapa yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Haleluya, Bapa yang setia. Haleluya. Bapa yang senantiasa mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tangan-Mu selalu ada buat kami ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang ada dalam kehidupan kami, Kau Tuhan yang mengetahui Tuhan, dan sangat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Roh Kudus yang senantiasa memberikan kami kekuatan, penghiburan. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kepujian, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan kami yang hidup. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dalam satu nama, nama yang mengasihi hidup kami. Di
Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam rumah. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Tuhan itu baik. Kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kita memuji-muji kebaikan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Tunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaklah kuasa dalam namanya Yesus. Haleluya, Tuhan itu baik. Bahwasannya kasih setianya. Haleluya. Sama-sama katakan. Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setianya. Kasih setianya tak pernah amin. Yes. Sekarang dan selamanya. Kau selalu baik Tuhan. Kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. 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 Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan senantiasa. Naikkan pujian selanjutnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puja tiuplah sangkakala. Musik dan
dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Tuhan Rajaku, haleluya. Yesus Kristus Tuhan Bapakku. Lihat hamba-Nya, nyanyi besarkan agung nama. Puji Dia, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kau selalu baik, haleluya, amin. Kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu di rumah maupun di tempat sini. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tiba saatnya Tuhan berfirman buat kita. Mari kita buka hati kita pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman yang sebentar akan ditabur oleh hamba Tuhan, oleh hambanya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kiranya dapat bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu, sebab kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami diperbarui, hidup kami dikuatkan. Terima kasih Tuhan, selidiki hati kami, selidiki kehidupan kami Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang mengoreksi segenap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Ini hidup kami ya Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku ya Yesus, sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sampai-sampai kita berdiri di hadapan Tuhan. Telah kulihat, amin, kebaikan selalu baru Tuhan. Yes, amin. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami buka hati kami ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan hidup kami, mengubah hidup kami. Haleluya. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Yesus, jawaban setiap hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Bersyukur Tuhan. Wajah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Namun adakah Tuhan, Kau melihat kesetiaan kami kepada Tuhan? Engkau lebih mengenal kami daripada kami mengenal diri kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan.
terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biar boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami membuka hati kami dan telinga rohani kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi telinga kami, jamah hati kami, sehingga hati kami boleh bagikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Dan Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga melawat mereka. Dan biarlah mereka yang beribadah di rumah juga Tuhan bisa beribadah dengan tenang dan bisa mendengar kebenaran firman-Mu dengan penuh perhatian dan konsentrasi. Terima kasih, hamba menyerahkan diri sekali lagi. Tuhan kuduskan hamba-Mu, Tuhan curahkan atas hamba-Mu roh hikmat dan pewahyuan, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal dari hikmat dan pewahyuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya mengikat setiap orang kuat atas saya pribadi, orang kuat atas anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing, atas gereja, atas Cibunar Roksi Jakarta Pusat, Jakarta Raya, Pulau Jawa, bahkan seluruh kepulauan di Indonesia. Orang-orang kuatnya kami ikat, kami belenggu dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap roh pencuri firman Tuhan di udara kendali pikiran kami, ikat patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Shalom untuk jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui Zoom, ya, Zoom meeting, atau juga yang mengikuti dengan YouTube. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasanya, ya, kuasanya maksudnya kuasa Tuhan tidak terbatas, ya, kuasa Tuhan tidak terbatas. Bilangan pasal 11 ayat 18 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada bangsa itu, maksudnya bangsa Israel, haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Saudara, karena bangsa Israel pada waktu itu mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka komplain, karena mereka kurus kering katanya. Mereka tidak pernah makan daging lagi. Sementara di Mesir, mereka bisa makan daging, makan ikan, makan seledri, bawang merah, bawang putih, spray, spray masa dimakan, ya. Jadi mereka bersungut-sungut. Jadi Tuhan akan memberi mereka daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah akan memberi kami makan daging? Ya kan? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan?
Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. 19 dan 20. Bukan hanya 1 hari kamu akan makan daging, bukan 2 hari, ya. Bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak. Sampai nek gitu ya, sampai wah kekenyangan makan daging. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ayatnya 21, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Jadi 600.000 orang itu pada waktu zaman itu yang dihitung pria dewasa. Tidak termasuk perempuan atau istri-istri, anak-anak laki atau anak perempuan. Jadi kira-kira sekitar 2 juta kurang lebih ya kalau dihitung. Daging akan 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba? Oh, Musa mulai berkata, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Sama seperti waktu itu Filipus atau murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus diikuti oleh 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Oh Tuhan, orang sebanyak ini, pabrik roti mana yang bisa menyediakan? Apalagi sekarang sudah petang hari. Tidak ada toko yang buka, tidak ada pabrik yang buka. Ya kira-kira begitu. Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Oh. 11 atau 3 kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Kira-kira jawabnya gimana? Tidak mungkin kurang. Pasti Tuhan kuasanya tidak terbatas. Mungkin kalau kita baca sekarang, ya Musa atau ya orang Israel, karena kita sekarang membacanya. Tapi kalau pada waktu itu ya begitulah keadaan mereka. Karena itu judul firman Tuhan, kuasanya tidak terbatas, saudara. Saya percaya setiap orang percaya kepada Tuhan pasti percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Amin. 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 Tuhan itu Maha Baik. Amin. Amin. Semua kita percaya kalau orang mengaku beragama siapapun, agama apapun, atau orang mengaku percaya Tuhan, dia pasti percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Karena Maha Kuasa itu sangat melekat kepada Tuhan, karena itu adalah sifat Tuhan yang sangat melekat kepada dirinya. Sama seperti bau yang menyengat, semerbak, melekat pada buah duren. Ya kan? Atau getah melekat pada buah nangka, atau nangka udah dengan getah itu udah pokoknya kalau ada nangka pasti ada getah. Kalau ada durian pasti ada bau yang membuat istri saya suka
muntah gitu kan. Kalau saya mau enak aja ya. Ada orang yang nggak suka durian, itu tersiksa mencium bau itu. Tapi bagi pencinta durian, waduh, malah bikin semangat. Nah saudara, demikian pun dengan Tuhan. Siapapun mereka orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Nah, Tuhan itu maha kuasa, ya. Tuhan itu maha kuasa. Nah, Tuhan itu maha kuasa bukan berarti tidak ada persoalan. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, kita menyembah Tuhan yang maha kuasa, bukan berarti orang-orang percaya kepada Tuhan tidak ada persoalan. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Jangan salah. Bukan berarti tidak ada tantangan dan peperangan. Karena seringkali orang berkata, kalau Tuhan maha kuasa, kalau memang Tuhan itu maha kuasa, kenapa saya mengalami persoalan? Mengapa saya mengalami pergumulan? Mengapa saya mengalami tantangan dan peperangan? Oh tidak. Tuhan maha kuasa. Kita percaya Tuhan maha kuasa bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada peperangan. Bukan berarti kita tidak pernah gagal. Saya percaya kalau saya tanya satu persatu, saudara pasti saudara pernah mengalami kegagalan. Bukan berarti kalau Tuhan maha kuasa, katanya Tuhan maha kuasa, tapi kenapa saya gagal? Bukan berarti kita selalu disembuhkan atau mengalami kesembuhan. Baik kita maupun orang-orang yang kita kasih yang sakit, keluarga kita, anggota keluarga kita. Kemudian Tuhan itu maha baik. Kita percaya semua Tuhan itu maha baik. Saudara, tidak pernah ada kita yang berkata Tuhan itu jahat. Kita selalu berkata Tuhan itu baik. Kita tadi nyanyi Tuhan itu baik. Sungguh baik bagiku. Nah, Tuhan maha baik bukan berarti semua yang kita minta dikabulkan. Seringkali kita salah mengerti kalau Tuhan itu maha baik. Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan? Nah, ini tentu pemahaman yang salah. Ya. Jadi kalau Tuhan itu maha baik, kenapa dia tidak memberikan apa yang saya minta? Katanya dia Bapa yang baik. Katanya dia Tuhan yang baik. Saudara, Tuhan maha baik bukan berarti semua yang kita minta dikabulkan. Semua permintaan kita diberikan. Semua doa-doa kita dikabulkan. Tuhan maha baik bukan berarti tidak pernah kita mengalami kekurangan. Walaupun Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan maha baik. Bukan berarti kita tidak pernah kekurangan. Tetapi pernah kekurangan, tapi Tuhan pasti akan terus menolong dan mencukupkan kita. Tuhan maha baik bukan berarti kita tidak pernah sakit. Seringkali orang salah lalu katanya Tuhan maha baik, kenapa saya bisa sakit? Kenapa Tuhan kasih saya sakit? Kenapa Tuhan kasih saya penderitaan? Katanya Tuhan itu baik. Kenapa saya harus menderita? Tuhan maha kuasa, kenapa Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak membebaskan, tidak menyelamatkan orang-orang yang dikejar-kejar misalnya oleh penganiaya-penganiaya. Tuhan maha kuasa, kenapa gereja dipersekusi kok Tuhan diam saja tidak membela? Kadang-kadang itu ya sering terjadi. Kenapa saya sakit? Kenapa istri saya sakit? Suami saya sakit? Anak-anak saya sakit? Katanya Tuhan maha baik. Tuhan maha baik bukan berarti, ini apa tuh bunyi? Kita tidak melewati lembah kekelaman. Pemazmur berkata, atau Daud, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Tetapi ayat selanjutnya,
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti sekalipun gembala itu gembala Tuhan adalah gembala yang baik, bukan berarti kita anak-anak Tuhan tidak masuk dalam lembah kekelaman. Jangan pernah berharap, kita tidak akan pernah masuk dalam lembah kekelaman, tidak akan oke-oke saja, kita akan baik-baik saja dan seterusnya. Semuanya, semua running well, semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Tidak. Tidak. Kita, walaupun Tuhan itu baik, gembala yang baik, bukan berarti kita tidak akan pernah masuk dalam lembah kekelaman. Ini karena seringkali orang salah mengerti. Katanya Tuhan baik. Kenapa Tuhan membiarkan saya masuk dalam lembah kekelaman? Kenapa saya nggak dicegah? Kenapa tidak ada pencegahan untuk itu? Supaya saya tidak masuk dalam lembah kekelaman, supaya tidak masuk dalam pencobaan, supaya tidak masuk dalam ujian dan sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebenarnya ayat tadi adalah respon Tuhan terhadap bangsa Israel. Ayat yang ke-23 tadi. Itu respon Tuhan terhadap respon Tuhan terhadap bangsa Israel yang ngambek kepada Tuhan. Pada waktu itu Israel ngambek kepada Tuhan, saudara. Ya seperti saya katakan tadi, karena mereka gak pernah lagi makan daging. Yang mereka makan hanya mana, ya, yang roti atau ya makanan yang tiap pagi turun dari langit, diturunkan oleh Tuhan. Lama-lama ya bosan juga, ya kan? Walaupun mungkin saudara Bang Bona hobinya makan apa? Yang makanan favorit? Apa? Ikan. Oh, ikan ya, ikan. Tapi kalau tiap hari terus makan ikan, bosan nggak? Bosan ya. Ini pastilah. Mereka bosan mana terus? Nggak ada lauk, nggak ada ikan, nggak ada daging. Mereka ngambek sama Tuhan, mereka marah sama Tuhan, mereka komplain pada Tuhan, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, itu respon ayat tadi yang kita baca dari 18 sampai 23. Tuhan merespon ngambek mereka. Aku akan memberi kamu makan daging. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 5 hari. Bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi 30 hari, 1 bulan. Sampai kamu nanti muak. Maksudnya sampai wah, muntah gitu sampai udah. Ya. Nah saudara, bangsa Israel waktu itu ngambek. Oh ini belum nih, Tuhan Maha Baik bukan berarti tidak ada air mata. Ya. Bukan berarti kita tidak ada air mata. Bukan artinya walaupun Tuhan yang kita sembah Tuhan Maha Baik, bukan berarti kita tidak ada air mata. Nah, ini Tuhan ngambek ya, orang Israel ngambek. Orang ngambek kepada Tuhan karena apa saudara? Dikecewakan Tuhan. Ini orang Israel dikecewakan Tuhan. Mungkin kita pernah ngambek sama Tuhan. Jujur ya, saya juga pernah ngambek kepada Tuhan. Karena dikecewakan Tuhan. Dikecewakan karena apa? Tuhan berjanji akan membawa mereka masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi malah mereka berkelana di padang gurun.
Mereka malah menderita di padang gurun. Mereka tidak seperti orang yang tamasya, tapi ini berkelana di padang gurun. Kadang-kadang mereka sakit, bahkan pernah mereka dipagut ular. Sampai orang-orang itu banyak yang mati. Lalu Musa membuat ular tembaga digantung, dan setiap orang yang melihat itu menjadi sembuh. Kenapa mereka kecewa? Karena antara janji dengan kenyataan berbeda. Nah ini yang membuat orang Israel pada waktu itu ngambek kepada Tuhan. Loh, kok begini sih? Antara janji dan kenyataan itu berbeda. Saudara, pernah nggak sih kita ngalamin hal yang sama? Antara janji-janji Tuhan dengan apa yang kita alami itu beda. Sehingga kita tidak lagi percaya kepada janji-janji Tuhan. Mana janji-janji Tuhan? Nyatanya beda sekali dengan apa yang kami alami. Katanya Tuhan akan menopang, tapi mana Tuhan menopang saya? Katanya Tuhan akan membela, mana Tuhan membela saya? Katanya Tuhan akan menyembuhkan saya, mana Tuhan yang menyembuhkan saya? Seringkali saudara, anak-anak Tuhan pun bisa ngambek. Karena apa? Antara janji dan kenyataan tidak sesuai, menjadi ngambek. Ya, Israel ngambek kepada Tuhan. Katanya janji dikeluarkan dari Mesir, dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, mana? Kok malah di padang gurun muter-muter? Berkelana di padang gurun. Ngambek. Nah ini. Bahkan mungkin ada. Katanya Tuhan cuma sejauh doa. Ada lagu kan? Tuhan hanya sejauh doa. Mana berdoa? Kok rasanya Tuhan makin jauh. Nah, saudara, kadang-kadang ini membuat anak-anak Tuhan pun bisa ngambek. Ya, ini Israel ngambek kepada Tuhan. Kenapa orang bisa ngambek? Penyakit tidak sembuhkan. Loh, katanya Tuhan itu Yehova Rafa, Tuhan yang penyembuh. Tetapi nyatanya penyakit saya atau sakit saya atau saya tidak tidak sembuh-sembuh. Berdoa. Ditumpangin tangan, diurapi minyak, itu tidak sembuh. Membuat orang bisa ngambek kepada Tuhan. Ya. Karir dan usaha tidak maju-maju. Katanya Tuhan memberkati orang-orang percaya. Tapi mana? Karir saya nggak maju-maju, usaha saya nggak maju. Orang bisa ngambek. Nah ini juga anak muda tidak dapat jodoh. Jodoh nggak datang-datang. Jodoh datang apa dicari ya? Ya, kok nggak datang-datang? Tapi orang bisa ngambek. Berdoa. Katanya, mintalah maka kamu akan diberi. Udah minta. Kok nggak diberi? Nggak diberi-beri? Kok nggak dikasih-kasih? Doa puasa 40 hari 40 malam. Doa semalam-malaman atau doa semalam suntuk. Minta. Bukannya jodoh, mungkin minta apa? Nggak diberi. Sudah berdoa, sudah meminta. Tapi mana? Nah, ini bisa bikin orang ngambek kepada Tuhan. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Nah ini bikin orang ngambek. Ya.
Perhatikan. Kita lupa, saudara, kita lupa. Bahkan sering kali lupa. Acap kali lupa. Pada berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang telah kita alami. Kita sering kali lupa kenapa kita bisa ngambek kepada Tuhan, kenapa kita bisa komplain kepada Tuhan, kenapa kita bisa marah kepada Tuhan, kenapa kita bisa kecewa kepada Tuhan. Karena kita lupa pada berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang telah kita alami. Kita lupa akan kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang selalu tiba pas atau tepat pada waktunya. Kita sering semua kebaikan Tuhan itu segera sirna, bagaikan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Nah, ini yang membuat anak-anak Tuhan suka ngambek. Karena kita lupa berkat-berkat Tuhan yang jauh lebih besar yang kita alami. Dan anugerah terbesar yang kita alami adalah kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Kristus mati untuk kita. Sehingga kita yang berdosa dilayakkan oleh Tuhan. Kita yang mestinya binasa, kita mestinya dihukum. Kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Kita hanya fokus. Seringkali kita hanya fokus kepada apa yang kita belum Tuhan kasih. Kita lupa Tuhan sudah melakukan kebaikan demi kebaikan. Seringkali anak-anak Tuhan hanya melihat atau hanya sehingga menjadi kecewa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, ngambek kepada Tuhan karena hanya fokus kepada apa yang Tuhan belum berikan. Seandainya anak-anak Tuhan juga fokus kepada apa yang sudah Tuhan berikan. Seperti Israel. Cuma gara-gara dia tidak makan daging, dia ngambek kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah melakukan jauh lebih besar. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih ajaib yang sudah mereka alami. Mereka dibebaskan dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Mereka melihat 10 tulah terjadi atas bangsa Mesir. Dan ketika anak-anak sulung orang Mesir dibunuh oleh malaikat, mereka semua luput. Ketika Mesir kena tulah, tempat tinggal mereka tidak terjadi. Mereka lupa apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka. Mereka lupa kalau mereka pernah berjalan di tanah yang kering. Karena Tuhan membelah laut Teberau. Sehingga mereka bisa menyeberang di tanah yang kering dan mereka selamat dari kejaran Firaun dan tentaranya. Saudara, Tuhan sudah memberikan begitu banyak. Tetapi mereka hanya fokus gara-gara belum dikasih daging. Mereka ngambek, mereka sudah mau lebih baik kembali saja ke Mesir. Dan seringkali anak-anak Tuhan, percuma ikut Tuhan, percuma percaya Tuhan. Percuma menyembah Tuhan, percuma memuji Tuhan. Udahlah, lebih baik. Nah saudara, seringkali kita ngambek kepada Tuhan karena kita fokus dengan apa yang belum Tuhan kasih. Padahal Tuhan sebegitu banyak melakukan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yang kadang-kadang bahkan yang sering tepat pada waktunya datang pertolongannya. Nah sering bagaikan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Coba saudara mungkin minta apa ya?
kepada Tuhan, belum dikasih. Kalau saudara hanya fokus yang belum dikasih, saudara pasti kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau saudara melihat, merenungkan, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, ya cuma belum dikasih satu. Tapi yang sering saya dan saudara lakukan, kita ngambek karena belum atau karena kita fokus kepada apa yang Tuhan belum kasih. Kalau kita belajar mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan, kita pasti tidak pernah kecewa, tidak pernah ngambek, tidak pernah marah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, apa sih yang Tuhan kehendaki? Yang Tuhan kehendaki adalah jangan fokus hanya kepada hal-hal jasmani. Seperti Israel ya, seperti Israel. Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Nah, begitu baik keadaan kita di Mesir bukan? Ini adalah cara pandang yang menganggap bahwa makan daging, mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih yang terpenting dan terutama dalam hidup ini. Ini orang Israel. Orang Israel hanya pikirannya makan daging, mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Itu bagi mereka yang terpenting. Tuhan mau saudara dan saya tidak fokus hanya pada hal-hal jasmani. Kalau kita hanya fokus pada hal-hal jasmani, saudara, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Bangsa Israel tidak ada bedanya dengan bangsa-bangsa yang lain. Tuhan mau kita fokus bukan kepada hal-hal jasmani semata. Nah, kalau orang hanya fokus kepada hal jasmani, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Tidak peduli dengan cara apapun, yang penting mendapatkan. Yang penting saya sembuh. Fokusnya hanya kepada kesembuhan. Sehingga seringkali saya mendengar ada orang yang begini ngomong. Ada ini masih ada hubungan family. Dia Kristen. Waktu itu saya kan kok ini ada beda sekali dia. Ini family papi saya. Ini kok dia ini ada satu berbeda. Saya tanya-tanya kenapa mereka berbeda. Jadi rupanya dia sakit. Anaknya sakit. Lalu dia ngomong seperti ini. Siapapun yang bisa menyembuhkan anak saya akan ikut kepercayaan orang itu. Akhirnya ada orang, ya, tokoh agama lain, bisa menyembuhkan. Akhirnya dia melepaskan iman Kristen. Ini karena fokus kepada sekarang, jasmani saja. Sehingga dia berkata siapapun yang bisa menyembuhkan, saya tidak peduli, yang penting saya sembuh. Mau siapa saja, yang penting saya sembuh. Saudara yang sudah membeli buku Nathan, ya, membeli bukunya Nathan ya, dan sudah membacanya, pasti saudara menemukan di dalam buku Nathan halaman 48 kalau nggak salah.
ketika penengah Simeon, papanya Nathan, ada orang menganjurkan untuk pergi kepada orang pintar. Karena orang pintar itu bisa menyembuhkan banyak orang dari berbagai penyakit. Itu nasihat atau anjuran seseorang yang bukan anak Tuhan. Nah, mungkin ya maksud orang itu pasti baik. Karena melihat penderitaan Nathan, orang itu baik, punya tujuan baik supaya Nathan bisa sembuh. Lalu Nathan tanya kepada papanya, "Pak, orang pintar itu sama enggak dengan dukun?" "Ya, mirip-mirip lah," kata papa. "Mirip-mirip lah." Lalu dia katakan apa? "Pak, Nathan tidak mau pergi ke tempat itu. Buat apa nanti Nathan sembuh, tapi nanti kalau Nathan mati masuk neraka. Lebih baik Nathan tetap sakit gak apa-apa. Yang penting pada waktu nanti Nathan mati, meninggal, Nathan masuk surga." Saudara, ini iman yang ini kita mesti belajar. Tidak fokus hanya kepada jasmani. Sebagai anak Tuhan jangan seperti orang Israel hanya fokus kepada jasmani. Makan. Tapi kita fokuslah pada hal-hal yang rohani, yaitu kekekalan, hidup yang kekal. Saya tersentuh jika membaca, buat apa Nathan sembuh, tapi Nathan nanti meninggal, Nathan masuk neraka. Nathan tidak menuntut bahwa dia tidak fokus. Saya harus sembuh bagaimanapun caranya. Dia tidak katakan pada papanya, "Enggak apa-apa, yang penting aku sembuh. Enggak apa-apa, bawa aja aku ke situ biar aku sembuh." Justru Nathan berkata, "Pak, aku tidak mau ke tempat itu. Karena buat apa aku sembuh dari penyakitku? Tapi kalau aku meninggal, aku masuk neraka." Kalau orang hanya fokus kepada jasmani, dia akan rela kehilangan imannya. Tapi banyak orang meninggalkan iman hanya karena hal-hal jasmani. Mesir yang menjadi fokusnya Mesir, bukan tanah perjanjian. Dunia ini yang menjadi fokus kita, bukan dunia yang akan datang. Jadi bukan tanah perjanjian menjadi tujuan mereka, tujuan orang Israel, tapi Mesir. Padahal mereka di Mesir itu diperbudak, mereka di Mesir itu jadi budak, mereka di Mesir itu menderita, tapi mereka tetap ingin kembali kepada Mesir. Karena itu ada ungkapan, lebih mudah mengeluarkan orang Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari orang Israel itu sendiri. Nah, saudara, Tuhan mau kita jangan hanya fokus kepada hal-hal jasmani. Yang kedua, Tuhan mau kita memiliki iman. Iman yang apa? Iman yang mantap. Katakan sama saya, iman yang mantap. 2, 3. Iman yang mantap. Ya, Tuhan mau kita punya iman yang mantap. Iman yang mantap itu dia percaya Tuhan tidak kurang kuasanya. Dikatakan, masakan kuasa Tuhan kurang sanggup untuk melakukannya. Iman yang mantap itu tetap percaya meskipun
Aku tetap percaya Tuhan Maha Kuasa. Meskipun aku enggak sembuh. Aku tetap percaya bahwa Tuhan itu Yehova Rafa meskipun aku belum sembuh. Jangan ketika belum sembuh ya. Lalu kita mulai berkata seperti tadi. Siapapun yang dapat menyembuhkan saya. Setan langsung kirim orang tertentu. Bisa sembuh. Orang yang imannya mantap, dia tidak fokus hanya kepada jasmani, dia hanya fokus kepada perkara-perkara dunia. Tidak fokusnya pada kesembuhan, tidak fokusnya pada karir, tidak fokusnya pada jabatan, tidak fokus kepada kesehatan semata, kesembuhan semata. Tapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Meskipun Tuhan belum menyembuhkan saya. Saya hari Jumat kemarin ada reuni kecil dengan teman-teman kuliah saya di Petamburan. Ada teman saya perempuan dari Bandung datang pengen ketemu. Ya udah, kami ada beberapa yang bisa kumpul. Saya mendengar kesaksiannya sangat kaget ya. Sekian hampir 30 tahun tidak ketemu sejak lulus. Saudara, dia itu menikah dengan kakak kelas, tapi singkat cerita kakak kelas ini sudah menikah. Lalu istrinya meninggal karena kecelakaan. Kemudian satu hari ada pelantikan PDM dan PDP. Nah mereka ketemu di MD Jawa Barat namanya. Tidak tahu gimana, pokoknya mereka akhirnya menikah. Dia punya anak 1, jadi yang suaminya sudah punya anak 3, jadi 4 anaknya. Masih kecil-kecil. Tahu-tahu pulang dari ngajar, ya. Jadi suami istri ini jadi guru agama di masing-masing sekolah berbeda. Suaminya pulang lebih dulu. Istrinya biasanya pulang lebih sore. Lalu suaminya ini jemput istrinya. Tahu-tahu suaminya ngebut banget naik motor. Pak, kenapa ngebut banget sih? Aku udah gak tahan. Sampai di rumahnya dia minta kerokin. Saudara, waktu dikerok itu, plek, begitu. Lalu dibawalah ke rumah sakit, dokter bilang sudah gak ada. Saudara bayangin, anaknya masih kecil-kecil, dia mesti anak 3 yang istilahnya dia jadi anak sambung dari 3 anak ini, dan dia masih punya anak kecil. Saudara, tapi saya terkesan begini. Anak yang 3 ini yang bukan anak dia, bukan anak kandung dia, oleh saudara istrinya ini mau dibawa ke Sumatera. Dia bilang jangan dibawa, biar saya yang rawat. Lalu saudara-saudara di Sumatera, kalau kamu tidak izinkan kami bawa anak ini, kami tidak bantu apapun. Tidak apa-apa. Saya masih punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya. Saudara, saya tanyakan, kamu waktu itu marah sama Tuhan? Enggak. Kecewa? Enggak. Dan dia berjuang. Anaknya masih kecil-kecil sudah. 4. Coba. Kadang-kadang kebetulan juga teman saya satu ini juga janda. Jadi saya jalan sama 3 janda, saudara. Saya nyetir. Ini janda semua, saudara. Aduh, apa judul kalau dibikin judul film apa ya kira-kira judulnya ya? Bawa 3-3-nya janda. Ini yang
janda, teman saya yang janda satu ini mendengar kesaksian dia. Dia ngomong, Kak Nengah, dulu aku waktu ditinggal suami rasanya gimana gitu ya. Ternyata dia lebih ini dari saya lah. Nah, saudara, kadang-kadang kita merasa udah paling menderita, hidup kita udah paling susah dan sebagainya. Ternyata, saya tanya, kamu waktu tinggal suami ditinggalin apa? Ada sih kan apa? Deposito, asuransi. Dengar, dia tidak ditinggalin apa-apa. Ini dulu waktu ini saya ingat betul waktu suaminya meninggal. Luar biasa. Ininya. Mendengar itu dia jadi malu. Aku jadi malu sama Tuhan karena ya baguslah daripada malu-maluin. Masih punya malu gitu ya. Sudah kadang-kadang kita merasa paling menderita ya dalam dunia ini. Tapi ternyata kalau kita, nah itu namanya ada yang disebut kalau dalam ilmu counseling itu ada namanya counseling group ya, grup counseling kira-kira begitu. Jadi orang-orang masalah itu dikumpulin, nanti masing-masing cerita. Nah, ini ngelihat, dia lebih menderita dari saya. Dia akhirnya sembuh sendiri, saudara. Emang kadang-kadang kita jangan ngelihat yang cuma diri kita. Coba lihat, masih banyak loh orang yang lebih menderita. Semenderita-menderita kita, ternyata masih ada juga yang lebih menderita dari kita. Artinya kita masih perlu bisa bersyukur. Jadi tetap percaya meskipun Tuhan belum sembuhkan, meskipun Tuhan belum tolong, meskipun Tuhan belum berkati, saya tetap percaya. Tuhan itu Maha Kuasa dan Tuhan itu Maha Baik buat kita. Memiliki iman yang mantap itu tidak pernah menyalahkan Tuhan untuk apapun yang kita alami. Tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah salah. Itu harus ada di atas kita. Yang salah respon kita. Kita yang memberi respon yang salah terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kenapa Yusuf tidak menyalahkan Tuhan? Yusuf juga mengalami hal yang sama. Yusuf mendapat visi-visi dari Tuhan. Dia akan menjadi pemimpin. Dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Itu visi yang dia dapat dari Tuhan. Tapi kenyataannya apa? Saudara-saudaranya cemburu. Lalu dia ditangkap, dimasukkan di dalam sumur. Kemudian diangkat dari sumur, dijual ke Mesir. Jadi apa di Mesir? Jadi budak. Sudah jadi budak, sudah enak-enak loh, lumayan di sini. Dapat makan gratis, tempat tinggal gratis, gak perlu kos, gak perlu bayar. Tahu-tahu difitnah oleh Tante Potifar. Dijebloskan lagi dalam penjara. Alkitab mencatat, Yusuf tidak pernah komplain sama Tuhan. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah protes, Tuhan, antara visi yang kau berikan dengan kenyataan tidak sama. Tidak komplain. Kenapa dia tidak komplain? Karena dia memiliki respon yang baik. Responnya adalah Tuhan mengizinkan terjadi untuk memelihara satu bangsa yang besar. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat, katanya kepada saudara-saudaranya. Tapi Tuhan mereka akan merencanakan yang baik, yaitu untuk memelihara satu bangsa yang besar. Jadi respon menentukan. Apapun yang kita alami, kalau kita bisa memberi respon yang baik. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, saya lupa namanya kalau nggak salah, Chuck Sheldon apa. Kalau salah, saya ada di sini nih, di HP ini ya. Kalau boleh diizinkan buka sebentar.
Ya, di sini takut salah, soalnya direkam, nanti salah ngomong, diprotes sama orang sedunia. Ya, nah, saudara, seorang hamba Tuhan katakan begini, mudah-mudahan ketemu ya. Ya, nih, ya, namanya betul Chuck Swindoll. Tulisannya Chuck, bacanya apa ya? Cak ya. Cak itu Cak Nun sono ya, Cak itu Madura. Cuk lah, Chuck Swindoll katakan begini. Semakin lama saya hidup, saya semakin yakin bahwa hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita meresponnya. Saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita itu 10% terjadi karena kita, tapi 90% ya, bahwa hidup adalah 10% apa yang terjadi pada kita dan 90% bagaimana kita merespon. Jadi bagaimana kita merespon tuh 90% sangat menentukan. Karena itu saudara, iman yang mantap tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi yang penting di sini adalah bagaimana kita merespon. Jadi sedang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan bersama bahwa Tuhan mau kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani, kemudian Tuhan mau kita memiliki iman yang mantap dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, aku tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik. Sekalipun aku mengalami air mata, dia tetap Tuhan maha baik. Sekalipun apa yang aku minta Tuhan belum kabulkan, dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun Tuhan belum menyembuhkan aku, dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Dan iman yang seperti ini membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Dan iman seperti ini menggetarkan hati Tuhan. Iman yang seperti ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa,
Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara, memang Tuhan kuasanya tidak terbatas. Tapi bukan berarti kita tidak ada persoalan dalam hidup kita, tidak ada pergumulan dalam hidup kita yang percaya. Bukan berarti semua hidup ini akan berjalan dengan baik-baik saja. Tidak berarti tidak ada tantangan, tidak berarti tidak ada masalah dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita berkata, Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Sekalipun Engkau belum menolong aku, sekalipun aku masih tetap dalam pergumulan, aku ada dalam persoalan, aku tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan aku tetap berkata, Engkau tetap Tuhan yang baik bagiku. Ketika kita berkata seperti itu, saudara, Tuhan sangat berkenan kepada kita. Jangan pernah ngambek, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Jangan seperti Yunus yang kecewa, yang ngambek kepada Tuhan. Tapi biarlah kita tetap percaya, tetap mengasihi Dia, tetap setia kepada Dia. Sebab Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta dengan kasih nanti Bapak Cecep akan pimpin kita dalam doa ke depan.
Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, ketika aku berdoa, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang sudah Kau sampaikan. Kami berdoa supaya firman itu menguatkan setiap orang yang mendengar, bahwa ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Terkadang kami hanya melihat mujizat-mujizat yang berdampak kepada fisik, pada kehidupan kami. Tapi sesungguhnya Engkau yang Maha Tahu Tuhan, Engkau Maha Sempurna, bahwa iman juga termasuk ke dalam mujizat. Sehingga setiap keadaan itu adalah mujizat bagi pertumbuhan iman kami, supaya kami dapat menguatkan orang lain. Pada waktu orang lemah, kami menjadi dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Tuhan berkati Bapak Pendeta Angah Yusak, istri, anak, menantu, cucunya, setiap pergumulannya Tuhan yang tahu. Kiranya Engkau memberkati senantiasa Tuhan. Juga setiap jemaat-Mu Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, setiap kami semua menerima berkat Engkau sama rata, bahwa Engkau menjadikan mujizat itu adalah bagian dari kehidupan orang percaya, dan kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu kami tidak mau membatasi Tuhan bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mendikte bagaimana Tuhan mau campur tangan ke dalam setiap permasalahan kami. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Hikmat-Mu Tuhan tidak pernah terselami oleh pikiran kami sebagai manusia biasa. Kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa mengatur bagaimana Tuhan Engkau bekerja. Kami berserah Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha sempurna. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua katakan amin. Puji nama Tuhan, kita udah dengar benar firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah pengumuman, persembahan maupun perpuluhan maupun persembahan tantangan dan segala macam bisa ditransfer ke rekening gereja. Lalu kegiatan sepekan gereja kita seperti biasa hari Rabu ada dalaman Alkitab jam 7 malam dan hari Kamis untuk para pemuda-pemudi bisa ikut komsel. Itu saja. Ada pengumuman tambahan Om? Tidak ada, kita akan masuk dalam doa berkat. Sampai berdiri pada Om Tengah. haleluya. Puji Tuhan. Pada akhir ibadah kami ya Tuhan, kembali kami datang menghampiri tatah kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan berkenan hadir melawat setiap kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami, mereka yang beribadah di rumah mereka masing-masing melalui saluran YouTube atau Zoom meeting ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Henok. Kiranya Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupannya. Tuhan akan terus memberi kekuatan. Terlebih Tuhan menjamah beliau dan menyembuhkan beliau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memakai
tangan-tangan dokter yang menangani beliau. Setiap obat yang diberikan Tuhan berkati. Obat itu menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk menyembuhkan hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Dokter Andre juga Tuhan. Tuhan kiranya akan terus berkarya sampai anak-Mu ini sembuh dengan sempurna. Dan anak-Mu ini Tuhan bisa kembali berkarya, bisa bekerja, bisa melayani pasien-pasien, merawat mereka, menolong mereka untuk mereka juga mengalami kesembuhan dari sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang lain yang mungkin saat ini mereka sedang sakit, apapun penyakit yang mereka derita, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dan Tuhan tetap kuatkan mereka supaya sekalipun mereka sakit, iman mereka tidak goyah. Sekalipun mereka sakit, pengharapan mereka tidak berubah, hanya kepada Yesus Kristus saja. Terima kasih. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan ya Tuhan. Mungkin saat ini juga ada di antara mereka yang sedang berjuang, bergumul. Bahkan mungkin ada di antara mereka Tuhan yang sedang terjadi pergumulan yang berat di hati mereka. Ketika mereka mengalami antara janji-janji Tuhan dengan kenyataan tidak sama. Tuhan, hanya Engkau yang bisa memulihkan mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan luka-luka hati mereka, kekecewaan mereka. Roh Kudus bicara dengan mereka dengan lemah lembut sampai mereka kembali Tuhan, bangkit semangat mereka, iman mereka, pengharapan mereka. Kami bersyukur untuk keadaan negara kami yang sudah mulai mengalami penurunan kasus-kasus COVID-19. Tuhan kiranya terus berkarya, bekerja, memberkati bangsa kami, menyembuhkan bangsa kami. Sehingga Tuhan, benar-benar bangsa kami sembuh dari COVID-19 dan varian-variannya. Tidak ada lagi di tanah air ini, di negeri kami. Biar negeri kami bersih dari COVID-19 dengan segala variannya. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bersama dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Ya Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sebab itulah panggilan kami. Kau mengajar kami untuk menghormati pemerintah dan mendoakan dan memberkati mereka. Juga kami berkati kota kami. Sebab kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan kami. Keamanan kota ini menjadi keamanan kami. Karena itu Tuhan, kami doakan kota kami, Jakarta, dan juga bahkan seluruh negara kami doakan supaya keamanan terjadi, damai sejahtera terjadi, persatuan dan kesatuan terjadi. Tuhan, luputkan bangsa kami dari radikalisme, dari terorisme, sehingga negara kami benar-benar aman dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, sekarang kami berpisah. Kami yang ada di gereja, kami akan kembali ke tempat kediaman kami masing-masing ya Tuhan. Sertai kami sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang. Demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Dan sekarang Tuhan, kedangkan tangan-Mu, berkati kami umat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik saudara di gereja maupun yang di rumah, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Sebab Bapa mengedangkan tangannya kepadamu, dan Dia akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Turunlah ke atas kita semua segala berkat yang berlimpah-limpah, baik berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani,
kesehatan dan keuangan dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, serta pengurapannya turun ke atas kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua diberkati, katakan bersama-sama, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih kepada tim musik yang sudah melayani pagi hari ini dan juga WL dan singer. Tuhan memberkati semua. Juga multimedia, ya bukan tim itu cuma sendirian dia. Tuhan memberkati.